Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat walafiat. Mudah-mudahan majelis ini mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu dan insyaallah meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita niatkan sejenak menuntut ilmu di majelis ini. Semoga dinilai Allah sebagai ibadah dan zikir kita kepadanya, khususnya menyambut syuruk ya, sebagai anjuran yang disampaikan oleh Rasulullah agar kita mendapatkan keutamaan seperti yang disebutkan dalam suatu hadis, bahwa siapa yang salat subuh berjamaah kemudian duduk sejenak sambil menunggu matahari terbit dengan berzikir kepada Allah, maka insya Allah akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah secara sempurna dan sempurna insya Allah. Bapak Ibu para jamaah sekalian, terakhir kita membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran ya, terutama tentang berkaitan dengan bulan Ramadan seperti ini ya. Saya belum ketemu ini di mana halamannya. Ya dulu sebentar ya. Oke, ini dia 225 ya. Kita masih membaca kitab Al-Azkar, yaitu tentang keutamaan membaca Al-Quran, bahwa dianjurkan kepada kita mengkhatamkan Al-Quran. Ya, mengkhatamkan Al-Quran, di situ ada keutamaannya. Semakin banyak khatam, maka itu menunjukkan semakin banyak pahala yang kita dapatkan, tentu saja ya. Dan yang diharapkan dari khatam Quran itu bahwa kita berusaha memahami ya, merenungkan, mentadabburi ya. Mentadabburkan itu artinya mengambil hikmah ya, mengambil pelajaran dari setiap apa yang kita baca ya. Jadi setiap apa yang kita baca itu ada yang menyentuh kepada hati kita. Itu sebetulnya yang mau diharapkan dalam membaca Al-Quran. Jadi tidak lepas begitu saja ya, tidak lepas saja, adalah sedikit yang nyenggol gitu ya. Nah itu yang sebaiknya kita dalam membaca Al-Quran. Nah berikut ini adalah tentang waktu-waktu yang baik atau yang terbaik dalam membaca Al-Quran. Kapan sebaiknya kita membaca? Walaupun sebenarnya kita boleh membaca kapan saja ya, dari seluruh waktu yang kita miliki, dari mulai katakanlah sekarang seperti dari mulai kita berpuasa sampai berbuka, kemudian sampai kita berpuasa kembali, itu semua adalah waktu-waktu yang dibolehkan kita membaca Al-Quran. Tetapi ada waktu-waktu yang utama ya, waktu yang terbaik ya. Kalau dalam bahasa iklan itu ada prime time namanya itu ya, itu biasanya biayanya mahal Pak. Kalau Bapak iklan di TV itu di prime time itu kira-kira jam berapa? Jam 7 ya, jam 7 malam itu ya, biasanya iklan itu mahal sekali ya. Nah begitu juga lah barangkali dalam membaca Quran ini juga begitu. Kalau kita baca di saat-saat yang penting seperti yang mau disebutkan ini, maka nilai pahalanya pun akan lebih besar. Nah itulah maksudnya ya, waktu-waktu yang terpilih. Faslun fil awqatil mukhtarati lil qiraah. Ya, waktu membaca Al-Qur'an yang terbaik. I'lam anna afdhalal qiraati makana fis shalah. Yang pertama adalah pembacaan Al-Qur'an yang paling baik itu adalah dalam sholat. Nah, itulah dia. Jadi ketika kita dalam sholat membaca Quran, nah maka itu berarti bacaan saat yang paling baik ya. Wa madhhabus Syafi'i wa akhirina rahimahumullah, menurut madhab Syafi'i ya, dan
ulama-ulama di kalangan mazhab Syafi'i, anna tatwilal qiyami fi shalah bil qiraati afdalu min tatwilis sujudi wa ghairi. Bahwa memanjangkan bacaan dalam sholat, maksudnya membaca ayat-ayat sehingga kita lama berdiri, itu lebih afdal daripada melamakan sujud. Nah, itu dia. Dalam sujud kan kita dianjurkan banyak berdoa juga, ya. Nah, dibanding dengan banyaknya atau panjangnya bacaan ketika kita berdiri setelah selesai baca Fatihah, maka bacaan yang kita baca setelah Fatihah yang panjang itu lebih afdal, ya, lebih afdal. Dan itu biasanya kalau kita sholat sendiri atau kalau kita melakukan sholat sunnah. Ya, tapi kalau kita jadi imam jangan panjang-panjang lah. Ya, kalau yang tadi dibaca itu cuma 1 halamannya itu. Ya, udah panjang juga itu. Udah panjang Bu tadi Bu? Hah? Udah panjang ya tadi belum? Nah, itu padahal karena saya agak nyangkut tadi akhirnya setengah saya baca. Ya, kalau lancar tadi 2 kali lipat. Karena rencananya 2 halaman tadi. Nah, ya. Nah, kalau saya ukur-ukur, saya suka melakukan simulasi di rumah. Ya, saya baca begitu dari mulai Allahu Akbar, Bismillah. Nggak sholat, duduk aja begitu. Simulasi berapa menit sih, saya penasaran gitu. Ya, jadi kalau kita baca seperti tadi lah kecepatannya, itu sekitar 8 menit, 2 rakaat. Nah, 8 menit sebenarnya, nggak lama 8 menit itu. Iya kan, 8 menit kan nggak lama. Kita sebentar aja duduk-duduk ngobrol-ngobrol sama orang bisa 30 menit. Iya kan? Tapi entah kenapa kalau begitu jadi lama gitu loh. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ya pernah kita bahas itu. Habis maghrib kita duduk di masjid ini sampai isya, rasanya lama banget gitu. Tapi begitu kita habis maghrib pulang ke rumah, ya pulang ke rumah ngapain gitu, sebentar lagi udah panggil azan lagi. Rasanya sebentar. Nah, itulah yang menjadi perhatian ya, menjadi perhatian kita. Nah, disitulah tantangan orang-orang yang soleh itu memang begitu. Ya, jadi kalau kita katakanlah mau memanjangkan bacaan, ya tentu memang idealnya kalau kita sholat sendiri. Tapi kalau sholat berjamaah, ya sholat wajib yang sedang-sedang sajalah. Ya, kalau yang tadi insya Allah masih sedang. Ya, begitu ya. Atau mau lebih pendek lagi nanti? Ya, kemarin kan sujud tilawah kan? Ya, Ustaz Anas. Oh, belum mulai. Oh, saya lihat jadwalnya kemarin sujud tilawah. Sujud tilawah kan lebih panjang lagi. Salah kita jadwalnya, udah dirubah. Oh, udah dirubah. Oh, iya. Oke lah. Jadi kembali kepada masalah ini. Jadi memanjangkan bacaan, ya membaca surat-surat yang panjang pada waktu kita sholat, ya itu lebih baik, yaitu waktu kita berdiri itu lebih baik daripada panjangnya sujud. Makanya dalam hadis itu dikatakan Rasulullah itu saking lamanya dia berdiri, ya dalam sholat kakinya bengkak. Ya itu karena dia lama berdiri. Suatu ketika Ibnu Mas'ud pernah mengikut Rasulullah di belakang, kapok. Nah, ya kapok dia. Kenapa? Panjang banget bacaannya. Udah lewat 100 ayat, Ibnu Mas'ud pikir, ini sebentar lagi sujud. Ternyata enggak juga. Masih nambah lagi. Besok malamnya enggak mau lagi ngikut. Nah, sampai begitu. Jadi sahabat pun manusiawi juga ya. Sama kita juga kayak gitu. Cuman dia bosannya atau capeknya setelah ratusan. Kita baru 3-5 ayat ya udah capek lah, itu aja bedanya. Ya kan? Nah, jadi Rasulullah itu panjang bacaannya sehingga disebutkan bahwa kakinya bengkak-bengkak gitu, saking lama berdiri gitu. Ya kita mungkin nggak sampai bengkak lah kakinya. Tadi ada yang bengkak kaki, nah itu karena memang asam urat dulu, ya kan? Nggak ada sampai lah kita kakinya bengkak. Nah itu menunjukkan lamanya sholat Rasulullah, berdirinya yang lama, ya daripada sujudnya, ya daripada sujudnya. Makanya kalau kita bicara tentang sujud yang ada bekas sujud hitam di jidatnya, saya lihat di kita ini tak ada ya. Ini bukan ya nggak ada kayaknya di kita ini. Nah itu sebetulnya tidak disebutkan dalam riwayat Nabi bahwa beliau
jidatnya hitam, ya, dan itu disebabkan karena lamanya sujud dada. Yang ada diriwayatkan bahwa Rasulullah itu saking sholatnya panjang, maka kakinya yang bengkak, gitu ya. Tapi jangan ditiru bengkaknya, ya. Yang ditiru itu adalah khusyuknya dia dalam bacaannya, ya. Jadi yang lebih afdal memanjangkan bacaan. Maka kalau kita ingin mencoba, ya, melatih supaya bisa kita lama berdiri dalam mengerjakan sholat, khususnya sholat sunnah, ya, sholat wajib tak dianjurkan, ya, kecuali sholat sendiri kita. Maka mengapa tidak dianjurkan pada sholat wajib? Karena umumnya, ya, seharusnya sholat wajib itu dikerjakan berjamaah, ya. Sholat wajib itu dianjurkan berjamaah. Jadi kalau berjamaah tentu tidak boleh panjang-panjang, ya kan? Makanya kalau kita sholat sunnah, ya, di mana kita punya kesempatan untuk memanjangkan bacaan, kita bisa melatih, ya, dengan melihat mushaf misalnya. Nah, ada itu mushaf lansia, ya. Mushaf lansia itu saya pernah lihat di sini kayaknya, ya, ukuran A3, ya, kertas A3 itu gede sekali. Nah, itu bagus, ya, kita letakkan di depan di depan kita lagi berdiri sholat. Nah, silakanlah membaca itu, ya. Nah, itu tak mengapa, untuk latihan, ya, untuk latihan. Kalau perlu 1 bulan itu aja kita baca. Nah, insya Allah hafal itu, ya. 1 bulan kalau kita konsisten membaca itu aja, nah, tanpa menghafal-hafal itu bisa hafal sendiri. Ya, boleh kita melihat mushaf untuk mendapatkan keutamaan lamanya berdiri dalam membaca surat-surat Al-Quran. Ya, boleh. Cuman jangan jadi repot, ya. Ya, maksudnya kalau sudah terpampang begitu, udah segitu aja. Jangan sibuk pula kita membalik-baliknya. Apalagi angin berlipat begitu, nah, itu diantisipasi lah. Ya, diantisipasi. Jangan udah berlipat-lipat kita sibuk membolak-balik, nah itu bisa membatalkan sholat. Jadi cukup sekali buka saja. Dan saya pernah lihat itu dia sudah memang mengatur, ya, ujung-ujung dari setiap halaman itu satu ayat yang lengkap. Jadi nomor suratnya pas di ujung. Jadi tak perlu gantung lalu balik dulu, nggak ada itu, ya. Jadi itu saya kira bisa dilakukan, ya. Yang punya handphone barangkali bisa juga. Asal sekali lagi jangan repot gara-gara handphone itu, ya. Jangan repot ya. Kalau perlu datanya di off-kan dulu lah, ya. Internetnya dimatikan dulu. Takutnya lagi kita baca masuk WA kan, atau quick call, ya. Repot itu, ya. Quick call nanti jadi susah kita mengatasinya. Nah, itulah keadaan yang memungkinkan kita untuk bisa mendapatkan keutamaan lama berdiri itu, ya. Jadi prinsipnya tidak mengapa kalau kita melihat mushaf, ya, dalam rangka latihan, ya, pendidikan supaya kita bisa mendapatkan keutamaan lama berdiri. Karena menurut mazhab Syafi'i, ya, waktu membaca Quran yang terbaik itu adalah ketika waktu sholat, yaitu setelah membaca Al-Fatihah, ya. Wa amma qira'atu fi ghairi shalah, ya, adapun membaca Al-Quran di luar sholat, maka fa'afdaluha qira'atul lail. Yang lebih afdal itu adalah membaca Quran di malam hari. Nah, itu yang paling afdal, ya, yang paling afdal. Wan nisful akhiru minhu afdal minal awal. Dan setengah malam bagian yang terakhir itu lebih afdal daripada awal malam. Jadi kalau misalnya malam itu dibagi 2, maka bagian kedua yang terakhir itu lebih afdal. Misalnya kalau sekarang maghrib jam 6, setengah 5 subuh. Nah, kira-kira jam 12 ke atas lah. Ya, misalnya kalau kita tidur lebih awal, kita terbangun, ya, di tengah malam. Nah, itu saat yang paling afdal untuk membaca Al-Quran. Ya, bukan berarti ini afdal, ya, bukan berarti tidak boleh lihat waktu di hari yang lain atau di jam yang lain, tapi membaca Al-Quran di malam hari itu lebih afdal, lebih baik. Nah, mungkin, ya, ini tidak terlepas dari situasi pada masa dahulu,
ya Nabi ketika hidup di kalangan masyarakat yang mana ya masih bersama, di lingkungan mereka masih banyak orang-orang kafir yang senantiasa mengintai kaum muslimin itu. Jadi siang itu tak mungkin bisa baca Quran. Ya, jadi itulah makanya ada dalam fikih atau dalam pelaksanaan sholat kita itu ada yang namanya sir dan jahar itu kan ada. Mengapa ada, apa hikmahnya adanya sholat sir dan jahar? Itu terkait dengan dulu sejarahnya ketika Nabi diwajibkan sholat di Mekah, itu orang-orang kafir itu senantiasa mengamati atau mengintai. Ya, dan mereka kalau siang hari memantau pergerakan orang-orang Islam. Nah, termasuk waktu mengerjakan sholat. Makanya sholat yang di siang hari itu umumnya sir. Ya, termasuk sholat sunnah. Ya, sholat sunnah itu sir. Nah, kecuali sholat Jumat atau sholat Id. Ya, mengapa sholat Jumat dan sholat Id jahar? Karena itu diwajibkan atau dianjurkan. Kalau Id kan dianjurkan, kalau Jumat diwajibkan. Itu setelah Nabi hijrah. Ya, setelah Nabi hijrah ke Madinah, ya, di mana Nabi sudah punya kekuatan, jadi tak ada kekhawatiran lagi, sehingga pelaksanaan sholat Jumat, pelaksanaan sholat Id itu terang-terangan. Ya, tidak ada kita sholat Jumat sir-siran, kan ada? Nggak ada. Ya, apalagi sholat Id. Sholat Id pasti jahar. Ya, kalau yang sir biasanya yang sendirian. Ya, boleh sholat Id sendirian? Boleh nggak sholat Id sendirian? Ragu-ragu ya. Sholat Id boleh sendirian, tapi lebih afdal berjamaah. Ya, terutama buat yang kesiangan. Ya, mana tahu malamnya takbiran atau malamnya sibuk ngurusin kurban, ya, akhirnya kesiangan. Nah, sendirian lah dia sholat Id. Nah, boleh, tapi tak perlu pakai khutbah, ya. Nanti kan pakai khutbah, payah nanti ceritanya tuh, ya. Oke, jadi ya, kenapa sholat Id seperti sholat Jumat itu bisa jahar walaupun di siang hari? Karena dia memang diwajibkan atau dianjurkan setelah Nabi hijrah. Tapi kalau yang 5 waktu kan sudah diwajibkan kepada kita sebelum Nabi hijrah. Kan waktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi kan belum hijrah. Nah, jadi ketika itu kaum muslimin tidak bebas mengerjakan sholat. Jadi mereka diintai, dipantau, dan mereka orang-orang kafir itu yang bisa mereka lakukan pengintaian itu adalah di siang hari. Ya, karena kalau sudah malam capek dia, tidur dia. Nah, disitulah kemudian dianjurkan boleh untuk menjaharkan sholat. Nah, maka termasuk membaca Quran. Membaca Quran itu juga terkait dengan situasi sosial ketika dulu, di mana kaum muslimin bebas membaca kalau di malam hari. Coba dibaca siang hari, gawat. Ada yang terjadi pada adik Umar bin Khattab. Tahu cerita awal Umar masuk Islam? Ya, tahu kan ceritanya. Awal Umar bin Khattab masuk Islam itu kan gara-gara dikasih tahu oleh gara-gara dikasih tahu oleh orang bahwa adiknya sudah masuk Islam. Padahal Umar sedang musuh-musuhan banget dengan Rasulullah. Ya, begitu dia pulang, dia lihat, dia dengar adiknya sedang baca Quran. Kan marah dia. Tapi begitulah rupanya jalan hidayah, ya. Nah, begitu dilihatnya ayat yang dibaca itu, tersentuh hatinya. Wah, itu luar biasa itu, ya, kondisi seperti itu. Nah, itu lainlah ceritanya. Tapi menunjukkan bahwa membaca Al-Quran malam hari itu lebih afdal, ya, itu tidak terlepas dari situasi dulu, ya. Nah, sekarang itu tetap berlaku, ya. Artinya kalau kita lihat dalam kehidupan kita sekarang pun umumnya kalau siang kan kita sibuk, kalau siang kan kita repot, ya, banyak pekerjaan, banyak urusan kita, ya. Nah, maka malam itu adalah malam di mana kita istirahat. Dan yang paling dianjurkan adalah setengah malam yang kedua, ya. Jadi malam bagi dua, setengah yang kedua itulah waktunya. Dengan arti malam setengah yang pertama itu kita gunakan dulu untuk istirahat. Nah, itu dia, ya. Jadi Rasulullah selalu begitulah dia mengamalkannya. Dan
beliau melakukan ini secara konsisten. Wal qira'atu bainal maghrib wal isya mahbubatun. Nah, tetapi membaca Al-Qur'an antara maghrib dan isya itu disukai. Nah, kalau tadi afdol. Nah, dari sini kita bisa katakan kalau tak dapat kita tengah malam, mana tahu susah bangun tengah malam, ya kan? Maka cobalah pertahankan antara maghrib dan isya. Nah, itu pilihannya. Ya, jadi kalau misalnya kita tak bisa membaca Quran tengah malam, maka upayakan antara maghrib dan isya. Saya kira ini sebuah pilihan. Dalam agama ini banyak pilihan-pilihan. Ya, makanya kita kalau betul-betul mempelajari, sebetulnya banyak pilihan atau alternatif sehingga kita bisa dapatkan pahala yang sama. Ya, kata Rasulullah dalam hal misalnya mendapatkan keutamaan qiyamul lail, ya, pahala qiyamul lail. Siapa yang sholat isya berjamaah, kan ada hadis itu, maka dia seperti mendapatkan pahala qiyamul lail setengah malam. Siapa yang bisa sholat subuh berjamaah, maka dia seperti mendapatkan pahala melakukan qiyamul lail sepanjang malam. Nah, itu sebetulnya kalau kita bisa ambil kesimpulan, itu adalah sebuah pilihan. Artinya apa? Bagi yang kesulitan bangun tengah malam, usahakanlah berjamaah isya atau usahakanlah berjamaah subuh. Nah, itulah dia. Mana tahu kita susah, kan begitu? Atau katakanlah tadi malam berencana untuk qiyamul lail atau tahajud, tengah malam bangun baca Quran dan sebagainya, rupanya kebablasan. Ya, kebablasan artinya tak bisa seperti yang kita harapkan, maka bisa kita kejar pahalanya itu melalui sholat subuh berjamaah. Nah, itu dia. Ya, jadi kata Rasulullah, ada dua sholat yang paling berat bagi orang munafik. Yang pertama sholat isya, yang kedua sholat subuh. Seandainya mereka tahu apa yang ada di dua sholat ini, pasti dikejar mereka walaupun dengan merangkak. Itu kan luar biasa. Dan bersamaan dengan itulah Rasul mengatakan, siapa yang sholat isya berjamaah seperti setengah malam yang mulainya, siapa yang sholat subuh berjamaah seperti sepanjang malam qiyamul lailnya. Kita nanti qiyamul lail enggak ya? 21, 23, 25, 27, 29, ya kan? Nah, jangan dicukupkan itu saja. Kita bisa qiyamul lail setiap malam. Nah, itu hanyalah sekedar untuk pelatihan saja sebenarnya. Ya, jadi artinya ada pilihan-pilihan dalam agama ini yang bisa kita dapatkan pahalanya sama seperti kita melakukannya di dalam bentuk yang standarnya. Ya, jadi membaca Al-Qur'an antara maghrib dan isya itu mahbub. Ya, mahbubah itu artinya disukai atau dalam arti sunnah. Ya, sunnah yang sangat disukai oleh Rasulullah, ya, menunjukkan pahalanya juga baiklah, ya. Nah, wa amma qira'atun nahar, adapun pada waktu siang hari, kalau mau kita mendapatkan waktu di siang harinya yang afdal itu adalah fa afdaluha ma ba'da salati subhi. Nah, ya, yaitu pada waktu setelah sholat subuh. Nah, kayak gini nih. Ya, kayak ginilah. Ya, kita membaca Al-Quran setelah sholat subuh itu waktu di siang hari yang paling afdal. Kalau di waktu malam yang paling afdal itu pertengahan yang kedua tadi atau antara maghrib dan isya. Ya. Nah, walaupun demikian, wala karahata fil qiraati fi waqtin minal awqat. Ya, wala fi awqatin nahyi 'anis shalah. Ya, walaupun demikian tidaklah terlarang membaca Al-Quran kapan saja. Ya, bahkan di waktu-waktu yang dilarang sholat. Waktu yang dilarang sholat kapan saja? Begitu matahari habis subuh, ya, sampai matahari terbit, berarti pas matahari terbitnya tak apa-apa. Ya, atau pas waktu matahari di tengah-tengah menjelang zuhur, ya, atau pas matahari tenggelam, atau setelah asar sampai matahari
tenggelam itu kan waktu dilarang sholat. Ya, maksud sholat yang dilarang itu sholat yang tak ada sebabnya ya. Ya, bukan semua sholat. Ya, kalau mengkodok sholat tak ada terlarang waktunya kapan aja. Ya, begitu juga sholat-sholat yang ada sebab. Misalnya sholat tahiyatul masjid, ya, sholat jenazah itu kan ada sebab, maka tak mengapa di waktu-waktu terlarang itu. Ya, dia tidak terlarang di waktu-waktu tersebut. Ya, yang dilarang itu sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang tak ada sebabnya. Ya, sholat 2 rakaat tidak ada sebabnya, itu kita sebut sholat sunnah mutlak. Nah, itu dilarang di waktu-waktu yang disebut tadi. Nah, untuk baca Al-Quran boleh, ya, tidak terbatas kapan saja. Wa amma ma hakahu Ibnu Abi Daud an Mu'az bin Mu'an bin Rifa'ah rahimahullah, ya, an Masyah Khadihi annahum karihul qira'ata ba'dal asri, ya, bahwa ada sebagian ulama seperti yang disebutkan oleh seorang ulama, ya, dari guru-guru mereka, yaitu dari Mu'an bin Rifa'ah. Ada seorang ulama yang bernama Mu'an bin Rifa'ah, ya, atau Mu'az bin Rifa'ah, ya. Nah, beliau ini adalah generasi tabi'in. Tabi'in itu artinya generasi setelah sahabat Nabi, ya. Nah, beliau mengatakan menurut sebagian dari guru-gurunya makruh membaca Al-Quran setelah asar. Nah, menurut mereka begitu, tapi alasan mereka waqalu innaha dirasatu yahud, ya, maka menurut mereka itu adalah kebiasaan orang Yahudi. Ya, orang Yahudi biasa membaca kitab suci mereka setelah asar. Nah, lalu ada yang berpendapat berarti kita makruh menyamai orang Yahudi. Nah, kata Imam An-Nawawi fa ghairu maqbulin, ini adalah pendapat yang tak bisa diterima, ya. Jadi kalau kita dengar nanti ada yang berpendapat makruh membaca Quran setelah asar, jangan-jangan dia ngutip pendapat ini. Nah, maka kita sudah tahu jawabannya. Kata Imam Nawawi, wala aslalahu, pendapat itu tidak ada dasarnya. Nah, berarti boleh tetap membaca walaupun setelah asar, ya. Kemudian kalau kita memilih hari mana yang terbaik membaca Quran, kalau misalnya kita bandingkan antar hari, wa yukhtaru fil minal ayyam al-jumu'ah. Yang pertama, urutan pertama yang afdal membaca Quran adalah pada hari Jumat. Itu yang selalu kita amalkan, misalnya membaca surat Al-Kahfi, surat Yasin, begitu kan? Nah, maksud Jumat di sini dari mulai malamnya, ya, begitu masuk hari. Kalau dalam kalender Islam itu kan matahari tenggelam, ya. Nah, begitu masa matahari tenggelam, misalnya, nah itu sudah masuklah harinya. Berarti itu malam Jumat. Terus sampai besoknya, ya, besoknya sampai setelah asar menjelang maghrib, itulah batasnya. Jadi kalau kita baca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat, itu sebetulnya luas waktunya. Ya, dari mulai maghribnya sampai nanti asar besoknya. Nah, bayangkan Al-Kahfi itu hanya 110 ayat. Ya, jadi kalau tak terbaca juga sepanjang waktu itu memang betul-betul lupa itu. Ya, kalau ingat insya Allah terbaca. Duduk sejenak saja dapat 30 ayat, selesai lah itu kan. Nah, jadi itu bisa kita lakukan pertama pada hari Jumat. Kemudian urutan yang kedua adalah wal isnain, hari Senin. Nah, kemudian urutan yang ketiga adalah wal khamis, hari Kamis. Nah, ini sebetulnya nama-nama hari itu bahasa Arab semuanya, ya kan? Ahad, Isnin, As-Sulasa, ya, Selasa, ya, Al-Arbi'ah, Rabu, ya, Rebo, ya. Nah, itu. Kemudian Al-Khamis, Kamis, Al-Jumu'ah, ya, hari berkumpul, nah, hari bersatu. Kemudian As-Sabat, yaitu hari Sabtu, ya. Jadi hari Kamis, ya, Jumat, Senin, Kamis. Kemudian wa yaumu Arafah. Tak ada lagi
yang disebutnya di sini hari Rabu, hari Selasa tak ada ya. Tapi tidak berarti tidak boleh bacanya, enggak. Ini hanya urutan-urutan prioritas saja, ya kan? Nah, kalau hari Selasa katanya hari yang kurang bagus gitu. Nah, kalau ada transaksi, kalau ada perjanjian jangan hari Selasa. Ah, itu khurafat lah ya, khurafat, tidak ada masalah itu. Dalam Islam tak ada hari yang sial, ya. Nah, wa yaumu Arafah, dan hari Arafah. Wah, itu banyak-banyaklah baca Quran. Nah, jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah, ya, maka mereka sangat dianjurkan banyak berzikir. Salah satunya adalah membaca Al-Quran, ya. Wa minal aksyar, dan adapun pada adapun pada kelompok puluhan hari, ya, dalam setiap bulan, maka yang afdal itu adalah al-ashrul awal min Zulhijjah, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, itu juga sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, wal ashrul akhiru min syahri Ramadan, dan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, ya. Jadi dari tadi kita bisa lihat, kalau dari sisi antara siang dan malam, yang afdal adalah siang. Yang afdal adalah malam. Dari seluruh rangkaian malam, yang afdal adalah setengah malam terakhir, atau yang bagus juga antara maghrib dan isya. Kalau siang, yang afdalnya setelah subuh. Itu kalau hari per 24 jam. Kalau hitungan hari per minggu, yang utama adalah hari Jumat, menyusul lalu Kamis, lalu Arafah. Kalau kelompok 10-10, maka yang utama 10 pertama bulan Zulhijjah, lalu 10 pertama bulan 10 terakhir bulan Ramadan. Kalau bulan, maka itulah dia, wa minasyuhur Ramadan, dan di antara seluruh bulan yang paling afdal kita membaca Al-Quran adalah bulan Ramadan. Nah, inilah saatnya. Makanya Ramadan itu disebut bulannya Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Nah, ya. Oke, jadi sebetulnya jelas yang mau kita amalkan, yang bisa kita amalkan selama bulan Ramadan ini, ya, yaitu banyaklah membaca Al-Quran. Itulah yang mendorong banyak orang untuk mengkhatamkan Al-Quran, ya, di bulan Ramadan. Oke. Oleh sebab itu berikutnya adalah tentang adab-adab mengkhatamkan Al-Quran. Nah, ini perlu kita ketahui ini, ya. Nah, waqad taqaddama anna al-khatma lil qari wahdahu yustahaqqu an yakuna fi salatin. Ya, seperti yang disampaikan dahulu bahwa mengkhatamkan Al-Quran, ya, lil qari wahdah, bagi seorang qari atau pembaca Quran, wahdahu, sendirian. Ya, jadi maksudnya itu, ya, kalau kita disebut khatam Quran itu apabila kita memang membacanya dari awal sampai akhir, tidak seperti yang ditanyakan oleh siapa jamaah kita, bapak yang tinggi-tinggi kemarin. Siapa namanya? Pak Ali. Pak Ali? Hah? Pak Ali? Pak Jali? Ali juga namanya? Ini namanya Pak Ali juga. Yang tinggi-tinggi ini, yang punya kursus bahasa Inggris yang di samping Pak Jali. Pak John. Yang ditanyakannya kan ada yang masing-masing kita dikasih surat, ya, dibagi-bagi Al-Baqarah, Ali Imran, begitu. Lalu setelah selesai, bukan dibagi surat, dibagi juz 1, juz 2 sampai 30 orang, komplit 30 juz. Lalu mereka baca masing-masing, lalu kemudian mereka khataman. Itu bukan. Itu khataman sifatnya kamuflase, ya, khataman imitasi. Nggak akal-akalan pula, ya. Insya Allah ada pahalanya, cuman itu imitasi lah, ya, tidak asli. Nah, khataman itu adalah bagi orang yang membaca dia sendiri dari awal sampai akhir, atau semua yang ada membacanya masing-masing, kan sama juga, ya, membaca masing-masing secara komplit
Nah, itu yang disebut khatam. Maka disunahkan buat yang khatam atau yang membacanya dengan khatam, yustahabu ayyakuna fi sholatin, ya disunahkan dia membacanya itu dalam sholat. Nah, makanya itu ada kebiasaan orang yang sholat kemudian dia bisa khatamkan selama sholatnya. Nah, itu kalau hafiz Quran itu, ya hafiz Quran itu ya mereka mengulang mengkhatamkan Qurannya ya dalam sholatnya. Nah, lihatlah kalau mereka sholat sunnah gitu ya, itu jangan diikuti. Dia sambil murojaah itu, bisa-bisa 2 juz 3 juz itu sekali berdiri dia. Nah, kita nanti kayak Ibnu Mas'ud lah ya, kapok besoknya ya. Ya, jadi memang itu kesempatannya dan itu saat yang afdal dan itulah waktunya, nggak ada waktu lagi. Ya, kalau dia dulu untuk mengulang, ya mungkin dia perlu mengajar lagi kah atau segala macam kegiatan, nggak bisa kerjakannya. Maka yang tepat waktunya adalah ketika waktu sholat itu. Nah, makanya ada tradisi setiap Ramadan mengkhatamkan Quran melalui bacaan imam taraweh itu. Itu yang selama ini pengen kita sebenarnya, cuman SDM-nya tak ada ya. Bukan SDM imamnya, kalau imamnya banyak, jamaahnya jamaahnya nggak kuat ya. Kita kemarin 20, sekarang sudah di diskon ya, 50%. Nah, itu kalau kita misalkan baca yang agak panjang, itu dapat sebetulnya 8 rakaat itu 1 juz. Nah, bisa setiap malam 1 juz. Loh kan nggak semua hafal, nggak apa-apa. Buka Quran yang saya katakan tadi, Quran lansia itu. Ya, itu melatih sebenarnya, melatih apa namanya ini semangat jamaah. Ya, untuk bisa memaksimalkan ibadahnya. Nggak lama itu, 1 jam paling itu. Ya, 1 jam itu nggak lama lah, lama nggak ya? Saya tinggal sendiri. Kenapa? Saya tinggal sendiri. Tinggal sendiri imamnya. Iya. Ya saya di musola kami di bawah itu, ya dari kebalikan dari sini. Ya, kalau kita tahun lalu 20, sekarang 8 kan? Nah, di bawah sana tahun lalu 8, sekarang 20. Saya mau nyaranin itu, kalau sudah ditambah rakaatnya 20, mending 1 juz itu dibagi 20. Nah, itu lebih pendek kan? Nah, itu dia, dibagi 20. Kenapa? Kalau kita baca surat yang selama ini seperti yang kita tahu, surat At-Takasur ya, sampai surat Al-Lahab, kan gitu kan? Nah, itu yang kita baca cenderung akan cepat. Ya, secara apa namanya? Secara naluri. Nalurinya bawaannya mau cepat pasti, karena yang dibaca surat pendek. Nah, jarang itu baca Bismillahirrahmanirrahim Inna a'tayna. Jarang itu. Pasti kalau udah pendek surat yang mau dibaca, pasti cepat bawaannya. Bismillahirrahmanirrahim Inna a'tayna kal kausar fasholli lirabbika wanhar. Itu bawaannya. Udah pendek, pasti bawaannya mau cepat. Ya, jadi untuk mendapatkan atau mencapai target mengkhatamkan Quran ya di dalam sholat. Nah, saya kira ini bisa jadi PR kita masing-masing ya. Saya tidak menyarankan langsung untuk berjamaah, enggak. Ya, masing-masing saja. Cobalah di rumah sholat malam ya, pakai ini apa namanya ini? Quran itu, Quran yang lansia tadi. Nah, ya, kemudian cobalah hitung 8 rakaat. Kan qiyamul lail ini kan tidak dikerjakan di bulan Ramadan saja. Ya, kan dianjurkan sebelum dan setelah Ramadan. Nah, kita bisa lakukan itu. Ya, jadi 1 bulan fix khatam Quran. Kalau kita bisa lakukan itu, apa? Percayalah, tak ada kebahagiaan yang lebih bahagia yang kita rasakan dalam hidup kecuali saat khatam Quran itu. Percaya. Coba, ya. Jadi setelah Ramadan nanti, ya,
mulailah dari situ. Kalau masing-masing kita sudah nyoba dan nikmat, saya yakin Ramadan tahun depan kalau diajak begitu oke. Nah, itulah dia. Ya, jadi bisa sekali. Saya bukan mau mengatakan apa yang saya lakukan, cuman ini supaya kita termotivasi aja, ya, supaya kita termotivasi saja. Saya kalau sholat, maaf ya, ini bukan mau ini, untuk menjelaskan bahwa kalau kita membacanya dengan khusyuk, ya artinya betul-betul kita ikuti gitu bacaan itu, tak terasa itu 1 juz, 2 juz itu tak terasa dalam berdirinya itu. Percaya, ya, jadi tak usah sampai berjuz-juz, targetkan saja. Misalnya kalau mushaf itu berapa halaman ya? 1 juz ya? Itu 9 lembar atau 9 halaman? 9 lembar. 10 lembar. Katakanlah 10 lembar. 10 lembar itu persis 20 halaman. Berarti kan 1 rakaat bisa 1 halaman. Kalau kita mau pakai yang model 20. Ya, kalau kita sendirian, ya mungkin bagi kita 1 lembar, 1 halaman, bukan 2 halaman itu kan menjadi 1 kali pembacaan, kan gitu. Nah, kalau sekali membalik saja Bapak nggak batal lah, ya. Tapi kalau mencari-cari, ya nggak batalnya itu, ya. Maka kalau kita balik, ya, nah berarti kan kita bisa membaca 1 lembar, 1 lembar untuk 2 rakaat. Kan gitu, 1 lembar ya 2 rakaat jadinya kan gitu, 2 halaman 1 lembar, enggak lah 2 lembar ya, 2 lembar untuk 2 rakaat, berarti 8 rakaat jadi 8 lembar. Nah tinggal 2 lagi kan, 2 lagi untuk witirnya, selesai. Coba Mas kerjakan nanti Mas, insya Allah Mas, mantap itu, percaya akan ada kenikmatan. Saya kira itu kenikmatan yang belum pernah didapatkan selama ini ya. Nah, saya yakin itu. Ya, jadi yang afdal itu adalah mengkhatamkan ya di dalam sholat. Nah, begitulah caranya. Ya, mengkhatamkannya ketika sholat. Kalau kita terlalu berat misalnya untuk membaca 2 halaman seperti tadi untuk untuk 1 rakaat, kita bisa tambah rakaatnya. Ya, jadi 1 halaman 1 rakaat, 1 halaman 1 rakaat, jadi 2 rakaat 2 halaman supaya tak balik-balik. Nah, supaya cukup kita tambah rakaatnya. Jadi rakaat kita mengikut jumlah halaman. Gitu loh. Nah, ya tidak mesti juga. Kalau salat tahajud itu kan nggak mesti berapa rakaat, bebas. Ya, jadi kalau Bapak Ibu merasa 1 halaman cukup 1 rakaat, berarti kalau kita mau menyelesaikan 1 juz 20 halaman, berarti kita bisa kerjakan sebanyak 20 rakaat. Nah, gitu. Sulit Ustaz kalau tiap malam. Oke, enggak apa-apa. Pilih setiap malam Jumat atau setiap malam Senin. Setiap hari Senin dini hari berarti ya. Jumat dini hari atau Senin dini hari atau Kamis dini hari. Nah, gitu. Jadi tak perlu langsung digober tiap malam. Wah, berat juga orangnya. Besoknya kerja Ustaz kan. Ya enggak apa-apa. Ya, kita bisa pilih hari. Setidaknya dalam 1 minggu ya kita menikmati saat-saat yang paling nikmat itu. Nah, gitulah kira-kira ya. Jadi ada motivasi. Saya kira ini bisa kita kita rencanakan ya, kita targetkan akan kita kerjakan setelah Ramadan ini. Nah, kalau Ramadan mungkin jangan dulu ya kan ya, karena banyak kegiatan begini. Oke, nggak apa-apa, tapi kita sudah punya rencana setelah Ramadan kan enak. Yang bukan rencana yang untuk mudik doang ya. Nah, ada rencana kita yang lebih penting lagi yang mau kita lakukan setelah Ramadan dalam kaitannya dengan membaca Al-Quran. Oke? Nah, wa amma man yahtimu fi ghairi sholatin. Adapun orang-orang yang mengkhatamkan Quran di luar sholat, kal jama'atil ladzina yahtimuna mujtami'in, seperti jamaah ya, seperti sekelompok orang yang mengkhatamkan Quran secara bersama-sama, fayustahabbu ayyakuna khatsmuhum
fi awwalil lail aw awwalin nahar. Maka disunnahkan mereka mengkhatamkan Quran itu di awal malam atau di awal siang. Awal malam kapan? Maghrib. Awal siang kapan? Subuh. Itulah waktu khatam Quran yang lebih baik. Nah, ya, tentu kalau masih puasa enaknya awal malam lah. Jadi kalau ada makanan bisa dinikmati. Kalau awal subuh, khataman, habis itu kering-keringan lah. Ya, nah kama taqaddam sebagaimana yang disebutkan ya. Wa yustahabbu ya siyamu yaumil khatam, dan disunnahkan puasa pada hari khataman Quran. Makanya nyambung dong komentar tadi ya. Makanya habis maghrib bagusnya. Siangnya kita puasa, malamnya kita khataman. Itu afdolnya. Ya. Nah, kalau puasa Ramadan ya udah kebetulan, ya kan? Ini kan ceritanya kalau kita di luar Ramadan pun ada tradisi khatam Quran. Ya, kita kan kaget. Masalahnya karena kita kalau tak Ramadan kita khatam Quran, itu aja masalahnya itu. Ya kan? Jadi disunnahkan pada hari kita khatam Quran itu berpuasa. Ya, puasa apa namanya? Puasa sunnah udah. Ya, puasa itu ibadah yang paling fleksibel. Nah, ya. Jadi yang penting jangan bersamaan dengan hari-hari dilarang puasa. Ya, 5 hari itu ya. Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Saya kira jaranglah orang khataman pas Idul Fitri ya. Tak sempat pun dia mau khataman ya. Boro-boro puasa ya. Oke, ya, waqad saha an Talhah bin Musarrif wal Musayyab bin Rafi' wa Habib bin Abi Sabit at-tabi'in al-Kufiyyin rahimahumullahu ta'ala annahum kanu yusbihuna siyaman fil yaumil ladzi kanu yakhtimuna fi. Ya, diriwayatkan dari Talhah ya bin Musarrif, Musayyib dan Habib bin Abi Sabit dari kalangan tabi'in dari Kufah ya, asal mereka dari Kufah rahimahumullah. Mereka ini kalau mereka mau khataman pada malamnya, siangnya mereka berpuasa. Oke, wa yustahabbu huduru majlisil khatmi liman yaqra'u wa liman la yuhsinul qira'ah. Nah, ini yang penting nih. Ya, ini bagian terakhir ya. Dan disunnahkan menghadiri khataman Quran ya bagi yang membaca. Ya, kalau misalnya kita melakukan khatam Quran berjamaah, kalau kita ikut yang mengkhatamkannya, maka kita disunahkan hadir bersama di situ. Begitu juga waliman la yuhsinul qira'ah, dan begitu juga orang-orang yang memang tidak terlalu mahir dalam membaca. Jadi jangan segan menghadiri majelis khatam Quran walaupun bacaan kita kurang lancar. Ya, tak ada itu masalahnya di situ. Ya, masalahnya bahwa majelis itu majelis yang mulia sehingga siapapun boleh hadir, termasuk yang tak lancar membaca, dan insya Allah pahalanya juga tetap dia dapatkan. Nah, itu dia ya. Baik, saya kira itu dulu. Ya, kalau mungkin ada yang ditanyakan silakan. Nah, Pak. Silakan. Belajar mempelajari Al-Quran tafsir itu apa harus berwudu, Ustaz? Oh, oke. Baik. Kalau mushaf murni dia, ya maka itu sama seperti Quran yang pada umumnya itu wajib kita bersuci lah, ya wudu. Tapi kalau yang kita pegang ini adalah sebuah Quran yang di dalamnya ada tafsirnya, terjemahannya, sehingga secara kalkulasi lebih banyak yang bukan Qurannya daripada Qurannya, maka tidak wajib kita berwudu memegangnya. Walaupun itu tetap dianjurkan. Nah, itu dia. Karena kalau tradisi ulama-ulama dahulu yang soleh-soleh itu, jangankan Quran, membaca hadis saja pun mereka dengan berwudu. Nah, ya baca hadis, baca kitab-kitab fikih, baca kitab-kitab akidah, pokoknya kitab-kitab yang berisi agama, ajaran agama, mereka berwudu. Imam Malik itu tokoh hadis dari mazhab, pendiri mazhab Maliki, ya, setiap hari dia mengajarkan kitabnya hadis, kumpulan hadis namanya Al-Muwatta.
Sebelum dia mengajar itu, dia sholat sunnah 2 rakaat. Saking dihormatinya hadis Nabi. Coba. Nah, itulah ya tradisinya. Dan itu hal yang baik kita ikuti, ya. Jadi bisa kita lihatlah komposisinya, kalkulasinya. Kan sekarang Quran itu banyak isinya ya. Selain teks Qurannya ada tafsir, ada kutipan, macam-macam lah. Nah, itu sebetulnya sudah tidak murni mushaf. Kita boleh memegangnya walaupun tak berwudu. Cuman tetaplah dianjurkan dalam keadaan berwudu, dalam konteks berzikir, ya kan? Zikir itu kan sunnahnya kita dalam keadaan berwudu, walaupun boleh tidak berwudu. Saya kira itu. Ada cuy ya? Tadi Ustaz mengatakan bahwa dalam sholat, terutama dalam iktidal, itu sebaik-baiknya membaca Al-Quran. Tapi saya dengar waktu rukuk dan waktu sujud itu adalah tidak boleh baca Al-Quran. Waktu sujud dan waktu rukuk. Ya. Ya. Nabi melarang itu. Memang ada larangan membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud, karena itu bukan tempatnya. Rukuk tempat kita memuji, sujud tempat kita berdoa. Nah, ya wa amma rukuk fasabbihu. Ya wa amma sujud fad'u rabbakum. Ya, adapun waktu rukuk maka tasbihlah kepada Tuhan. Sedangkan sujud banyak-banyaklah meminta kepada. Nah, jadi tidak ada anjuran untuk membaca Al-Quran di waktu sujud dan rukuk dan sujud. Jadi tempatnya ya berdirilah. Makanya mengapa Imam Syafi'i dan ulama-ulama mazhab Syafi'i menganggap waktu berdiri yang lama lebih afdal daripada sujud yang lama. Kenapa? Karena waktu berdiri kita baca Quran, sedangkan waktu sujud kita cuma baca zikir, doa dan sebagainya. Nah, gitu ya. Jadi jelaslah bahwa yang disunahkan baca Quran itu hanya pada waktu kita berdiri. Ada lagi? Banyak doa Al-Quran, ngambil doa Al-Quran untuk sujud Itu lebih baik. boleh ambil. Iya, tapi sebagai doa, tidak sedang baca Quran. Misalnya apa? Rabbil firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Itu kan doa Nabi Nuh, ada dalam Quran, tapi kita kutip itu sebagai doa. Dan itu boleh kita rubah. Ya, kita boleh rubah. Misalnya dari Robbi menjadi Robbana. Tapi kalau Bapak sedang baca Quran, nggak boleh kita rubah-rubah itu. Ya. Misalnya kita sedang membaca surat Al-Ahqaf ayat 21. Wa sayyidal insana biwalidayhi husna. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihah. Itu kan artinya, ya Tuhanku, bimbinglah aku untuk bersyukur terhadap nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepada orang tuaku. Mentang-mentang kita sedang baca Quran rame-rame, kita rubah. Ya kan? Kita rubah. Rabbana auzi'na an nashkura. Tidak boleh kalau konteksnya membaca Al-Quran. Tapi kalau untuk berdoa, misalnya sedang berdoa, saya mengutip hadis itu, saya mengutip ayat itu, boleh saya ganti. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mah. Gitu. Ya. Baik. Ada lagi?